Pernahkah Anda bertanya, mengapa dua orang dapat menghadapi peristiwa yang sama, tetapi memberikan tanggapan yang sangat berbeda? Mengapa ada orang yang tetap tenang di tengah kesulitan, sementara yang lain mudah marah, iri, atau putus asa? Jawabannya mungkin bukan terletak pada keadaan di luar diri, melainkan pada apa yang terjadi di dalam batin. Dalam ajaran Uttamoppadesa, semua langkah kehidupan bermula dari cipta. Cipta bukan sekedar pikiran, melainkan daya batin yang menimbang, memahami, dan menentukan arah hidup. Sebelum seseorang berbicara, bertindak, atau mengambil keputusan, cipta telah bekerja terlebih dahulu. Karena itulah, kualitas kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh keadaan ciptanya. Sayangnya, banyak orang lebih sibuk menilai kesalahan orang lain daripada memeriksa keadaan ciptanya sendiri. Kita mudah melihat kekurangan di luar, tetapi sering tidak menyadari adanya kotoran yang diam-diam menutupi kejernihan batin. Akibatnya, keputusan menjadi keliru, hubungan dengan sesama menjadi memburuk, dan ketentraman hidup semakin menjauh. Berangkat dari pemahaman itulah, lahir Serat Nawa Malaning Cipta, sebuah naskah yang membahas 9 penghalang utama yang mengotori cipta manusia. Naskah ini tidak ditulis untuk menghakimi siapapun. Sebaliknya, ia mengajak setiap orang bercermin kepada dirinya sendiri dengan jujur dan penuh kesadaran. Kesembilan malaning cipta tersebut merupakan kecenderungan batin yang hampir dimiliki setiap manusia. Misalnya, rasa paling benar sehingga sulit menerima pendapat orang lain. Ada pula kebiasaan berbuat baik hanya demi pujian atau imbalan. Sebagian orang merasa tidak senang melihat keberhasilan orang lain, sementara yang lain menyimpan kebencian bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar melepaskannya. Belum lagi rasa takut yang berlebihan, prasangka yang lahir sebelum mengetahui kenyataan, keinginan menguasai orang lain, keserakahan yang tidak pernah merasa cukup, hingga keadaan paling mendasar, yaitu lupa terhadap hakikat kehidupan itu sendiri. Semua itu bukan sekedar sifat buruk, melainkan kabut yang perlahan-lahan menghalangi manusia melihat kenyataan dengan jernih. Yang menarik, Serat Nawa Malaning Cipta tidak berhenti pada penjelasan mengenai masalah. Setiap penghalang selalu diikuti dengan jalan pembersihannya. Kesombongan dibersihkan dengan kerendahan hati, pamrih dipulihkan melalui ketulusan, dengki dilebur dengan ikut bersukacita atas kebahagiaan sesama, kebencian disembuhkan dengan pengampunan, ketakutan diatasi melalui keteguhan hati, prasangka diluruskan dengan pengamatan yang jernih, keinginan menguasai diganti dengan penghormatan terhadap kebebasan orang lain, keserakahan dipulihkan melalui rasa cukup, sementara lupa terhadap kenyataan dipulihkan dengan kesadaran yang terus dipelihara. Ajaran ini terasa sangat relevan bagi kehidupan modern. Di tengah derasnya arus informasi, persaingan sosial, dan tekanan kehidupan, banyak orang mencari ketenangan dari luar dirinya. Padahal, ketentraman sejati justru dimulai dari membersihkan cipta. Ketika cipta menjadi jernih, cara memandang kehidupan ikut berubah. Keputusan menjadi lebih bijaksana, hubungan dengan sesama menjadi lebih baik, dan batin tidak lagi mudah diguncangkan oleh keadaan. Serat ini juga mengingatkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Membersihkan cipta bukan pekerjaan yang selesai dalam semalam, melainkan laku yang dilakukan setiap hari melalui kejujuran terhadap diri sendiri, kesediaan belajar, dan keberanian memperbaiki kekurangan. Apabila Anda sedang mencari bacaan yang tidak sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga mengajak melakukan perenungan mendalam terhadap diri sendiri, Serat Nawa Malaning Cipta layak menjadi salah satu pilihan. Naskah ini bukan hanya menjelaskan mengapa manusia sering tersesat oleh pikirannya sendiri, tetapi juga menunjukkan jalan untuk kembali kepada kejernihan batin. Barangkali persoalan terbesar dalam hidup bukanlah dunia yang terlalu rumit. Mungkin yang perlu terlebih dahulu dijernihkan adalah cara kita memandang dunia. Dan perjalanan itu dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu mengenali keadaan cipta kita sendiri.